Kalian mungkin masih ingat rasanya memutar pita kaset dengan pensil atau bangganya memegang kepingan CD original dari band idola kita. Di awal tahun 2000-an, industri musik Indonesia adalah tambang emas yang tidak ada habisnya. Bayangkan sebuah album lagu bisa terjual jutaan kopi, mencetak perputaran uang sejumlah triliunan rupiah, serta membuat musisinya menjadi dewa. Tapi hari ini semuanya sudah lenyap total. Kerajaan fisik itu telah runtuh. Toko musik raksasa yang dulunya kaya bergelimpangan harta, kini gulung tikar satu persatu. Dan kepingan CD yang dulu berharga, kini hanya menjadi barang rongsokan di gudang yang berdebu. Banyak yang bilang pelakunya adalah Spotify. Katanya internetlah yang membunuh mereka. Tapi benarkah begitu? Faktanya industri musik kita sudah mati berdarah-darah jauh sebelum aplikasi streaming itu masuk ke Indonesia. Ada dalang lain yang lebih kejam. Ada tragedi pulsa yang menghanguskan triliunan rupiah dalam waktu semalam. Dan alasan absurd kenapa musik kita terpaksa jualan lagu di samping tumpukan ayam goreng. Bayangkan kalian hidup di tahun 2004, belum ada Spotify, belum ada YouTube, dan pakai data internet masih menjadi barang yang mewah. Satu-satunya cara untuk mendengarkan lagu terbaru adalah dengan datang ke toko musik, antri di kasir, dan membayar puluhan ribu untuk satu keping plastik bernama CD. Di era itu, band seperti Peter Pan bukan sekedar musisi, mereka adalah fenomena ekonomi. Bayangkan, album Bintang di Surga bisa terjual lebih dari 3 juta kopi fisik. Kalau satu CD harganya Rp35.000, silahkan Anda hitung sendiri berapa ratus miliar yang berputar hanya dari satu album saja. Dan itu belum termasuk kaset pitanya. Model bisnis mereka sederhana tapi mematikan. Label rekaman seperti Musika Studio, Aquarius, atau Sony Music memegang kendali penuh. Mereka lah yang menentukan lagu apa yang bakal meledak lewat TV dan radio. Mereka yang mencetak jutaan keping CD-nya, dan mereka pula lah yang mengeruk margin keuntungan raksasa. Musisi pun hidup makmur dari royalti penjualan fisik yang sangat transparan per kepingnya. Bagi musisi, mendapatkan gelar platinum adalah kasta tertinggi karena itu adalah bukti kalau karya mereka dihargai secara finansial. Industri musik Indonesia di saat itu terasa tidak tersentuh. Semuanya terlihat begitu sempurna, seolah-olah mesin uang ini akan terus berputar selamanya. Tapi di balik gemerlap panggung dan tumpukan uang yang sejumlah triliunan rupiah itu, ada sebuah retakan kecil yang mulai muncul. Retakan yang awalnya dianggap remeh oleh para bos label rekaman, namun perlahan berubah menjadi jurang yang akan menelan seluruh industri mereka. Monster itu bernama pembajakan. Dan ini barulah permulaan dari kiamat yang sesungguhnya. Masuk ke tahun 2008, jualan CD memanglah mulai berat gara-gara bajakan. Tapi tiba-tiba muncul keajaiban bernama RBT. Tidak perlu cetak kepingan plastik dan tidak perlu mengirim truk ke pelosok-pelosok desa. Cukup hanya dengan mengirim SMS, potong pulsa Rp5.000 per bulan, jutaan orang bisa mendengarkan lagu favorit mereka pas lagi teleponan. Label musik mendadak dapat durian runtuh. Triliunan rupiah masuk ke kantong mereka hanya dari potongan lagu berdurasi 30 detik. Tapi inilah racun yang terbungkus madu. Karena RBT begitu menguntungkan, industri musik kita berubah haluan secara ekstrim. Musisi tidak lagi dituntut untuk membuat album yang solid dari lagu pertama hingga akhir. Mereka hanya perlu satu ref yang enak buat dijadikan nada sambung. Kualitas musik dikesampingkan demi kuantitas SMS. Label musik mulai menjadi malas jualan album fisik karena dapat duit dari pulsa jauh lebih gampang dan cepat. Sampai akhirnya bom waktu itu meledak.
Oktober 2011, sejarah mencatatnya sebagai Black October. Masyarakat mulai gerah dengan praktik pencurian pulsa terselubung. Pemerintah melalui BRTI mengeluarkan keputusan ekstrim, blackout. Semua layanan konten premium termasuk RBT harus dimatikan secara massal dalam 1 hari. Bayangkan, dalam semalam keran uang triliunan rupiah itu ditutup total. Industri musik Indonesia yang tadinya sudah malas jualan CD karena keenakan main RBT, tiba-tiba tidak memiliki pegangan apa-apa. Fisik tidak laku, digital mati total. Inilah momen di mana industri musik kita benar-benar mengalami koma. Satu persatu, toko kaset legendaris pun mulai menyerah. Biaya sewa mall terus naik, tapi tidak ada lagi orang yang mau membeli CD. Mereka yang dulu berjaya kini harus melihat kepingan sejarah mereka berdebu di gudang. Di tengah keputusasaan ini, sebuah langkah gila pun diambil. Sebuah kolaborasi yang terdengar tidak masuk akal bagi industri musik di belahan dunia manapun. Musisi-musisi besar kita terpaksa mengungsi ke gerai ayam goreng. Kalau kalian tanya ke orang luar negeri, di mana tempat membeli album musik fisik terbaik, mereka mungkin akan menjawab Tower Records atau HMV. Tapi di Indonesia jawabannya adalah gerai ayam goreng. Terdengar konyol? Mungkin, tapi bagi label musik kita di tahun 2012, ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah masalah hidup dan mati. Pertanyaannya, kenapa harus ayam goreng? Jawabannya sederhana, karena ketika toko kaset raksasa seperti Aquarius bertumbangan dikarenakan tidak kuat membayar sewa mall yang harganya selangit, jaringan restoran cepat saji tetap berdiri kokoh. Mereka memiliki ribuan cabang yang tersebar sampai ke pelosok, tempat di mana orang-orang masih memiliki uang tunai tapi tidak memiliki akses ke toko musik. Inilah zaman di mana musik berubah menjadi hadiah sampingan. Musisi-musisi papan atas yang dulu dipuja-puja, sekarang harus rela wajahnya bersandingan dengan paha ayam dan kentang goreng. Strategi ini pun sukses besar secara angka. Jutaan keping CD terjual lewat paket combo. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu nilai sebuah karya musik jadi terasa murahan. CD bukan lagi benda koleksi yang sakral. Bagi sebagian besar pembeli, CD itu hanyalah syarat supaya paket ayam mereka menjadi lebih murah. Banyak kepingan lagu musisi hebat yang akhirnya berakhir di jok motor, laci meja, atau bahkan tempat sampah tanpa pernah diputar sekalipun. Industri fisik kita memanglah selamat dari kebangkrutan total, tapi mereka kehilangan jiwanya. Di saat label musik kita sedang asyik berjualan ayam, di sisi belahan dunia lain sebuah raksasa teknologi sedang bersiap masuk ke Indonesia. Raksasa yang akan memberikan pukulan terakhir yang benar-benar mematikan era fisik selamanya. Tahun 2016, Spotify resmi masuk ke Indonesia dan dalam sekejap aturan main pun berubah total. Tidak perlu lagi antri di toko kaset yang ramai dan tidak perlu lagi membeli paket ayam hanya untuk mendapatkan satu buah album. Cukup dengan biaya langganan seharga satu porsi makan siang, Anda bisa mengakses jutaan lagu di genggaman tangan. Banyak yang menyalahkan teknologi atas matinya era fisik, tapi dari perjalanan yang kita bahas tadi, kita tahu kebenarannya lebih pahit daripada itu. Industri musik kita runtuh bukan sekedar karena internet. Mereka runtuh karena terlalu lama kenyang di zona nyaman, terjebak dalam skandal pulsa dan terlambat menyadari bahwa dunia sudah berpaling ke arah yang berbeda. Kini kaset dan CD bukan lagi sebuah komoditas bisnis. Mereka adalah artefak, sebuah
pengingat tentang masa di mana musik memiliki berat, memiliki tekstur, dan memiliki ritual untuk menikmatinya. Era itu mungkin sudah mati, tapi kenangan tentang wangi kertas sampul album dan suara pita kaset yang berputar akan selalu punya tempat di hati kita.